Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Jadi kreatif seperti itu ya, kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan. Jadi kalau orang mengeluarkan gagasan baru itu termasuk kreatif, maupun karya nyata gitu ya. Kemudian ciri-ciri orang yang mempunyai kreativitas, yang pertama yaitu bersifat ingin tahu. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak gagasan, banyak ide dan usul-usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. 5. Tidak mudah terpengaruh orang lain. Yang keenam, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Yang ketujuh, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. 8. Belajar dari kegagalan. Ya, ketika kita pernah gagal, kita harus dulu gagalnya di mana, harus mengambil pelajarannya. Kemudian yang kesembilan, belajar dari pengalaman orang lain. Jadi baiknya kita ketika orang lain pengalaman, ambil pengalaman dia, anggap pengalaman orang lain itu pengalaman kita. Ketika orang sukses gitu di YouTube, banyak orang sukses, kalian cari kehidupan orang-orang yang sukses itu seperti Bapak Soekarno, Bapak Habibie, Ibu Sri Mulyani. Itu pengalamannya banyak. Waktu mudanya dia apa saja yang dilakukan ketika muda, kalian cari tahu, kemudian kalian ikuti. Begitu juga dengan pengalaman buruk. Ketika ada orang yang karena kesalahannya mungkin dia mencuri, kemudian masuk penjara, kalian ambil pengalamannya dia. Jangan sampai kita karena tidak ambil pengalaman, kita ikut-ikutan berbuat kesalahan, akhirnya di penjara juga. Jangan seperti itu. Kemudian contoh-contoh kreatif. Yang pertama, mengubah ide karena ada perubahan ruang dan waktu. Yang semakin lama semakin sempurna. Ya. Dulu ketika hujan, zaman dulu orang kebingungan, kemudian ada orang yang kreatif, kemudian lahirlah mantol. Dulu ada jam dinding, sekarang hampir tidak ada, dan sekarang jam itu sudah ada di handphone seperti itu ya. Itu termasuk kreatif. Contoh yang kedua yaitu kreatif menggabungkan dua macam yang beragam.
Contohnya dulu ada kamera sendiri, kemudian ada HP sendiri, kamera untuk buat foto, HP hanya untuk SMS, kemudian digabungkan. Ada orang yang kreatif menggabungkan, kemudian menjadi HP Android. Di situ komplit HP Android ada untuk foto, untuk video, untuk SMS, WA dan sebagainya. Itu namanya penggabungan. Kemudian contoh kreatif yang lain yaitu gagasan yang baru. Contohnya dahulu belum ada aplikasi online, jual beli masih manual di pasar. Kemudian ada gagasan baru, ada GrabFood, GoFood, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Itu juga termasuk kreativitas. Kemudian contoh yang lain yaitu mengubah gagasan yang semula tidak sama. Mengubah gagasan yang semula tidak untuk mengubah gagasan yang semula untuk tidak itu untuk dirubah. Dulu sepeda itu untuk bepergian. Kemudian ada orang yang kreatif, sepeda itu untuk di tempat fitness. Ada kan? Di tempat fitness itu ada sepeda untuk olahraga di tempat fitness. Itu ya. Anak-anak semuanya belajar menjadi orang yang kreatif. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang kreatif, yang penting kita harus banyak ide. Apa saja ide, gagasan, masukkan semuanya ide apapun masukkan. Misal kita punya ide ada 10, 20, 30, ada ide ditulis di buku semuanya. Idenya ditulis, kemudian dipilah-pilah mana yang terbaik, mana kira-kira misal dalam bidang ekonomi yang paling menguntungkan. Seperti itu. Ada gagasan apa, ditulis semuanya, kemudian cari yang terbaik, dipilah-pilah yang terbaik. Itu diantaranya. Cara terbaik untuk mendapatkan ide yang bagus yaitu dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan atau ide, kemudian membuang yang jelek-jelek, gitu ya. Jadi semuanya dikumpulkan apapun, kemudian setelah terkumpul kita sortir ide itu, kira-kira yang kurang kita buang. Gitu ya. Untuk membangun kreatif, jangan takut untuk do dan do, untuk melakukan, untuk melaksanakan. Setelah kita melaksanakan, biasanya lahir intuisi. Jika kita ingin menjadi misal setelah lulus sekolah ingin kerja di bengkel, untuk membuka bengkel, sudah kalian main saja ke bengkel. Nanti lama-lama kalian juga akan bisa. Ketika ingin jadi penyanyi, sudah lakukan saja, sering menyanyi seperti itu. Ketika kalian ingin jadi ilmuwan, paling enggak ya kita harus sering membaca buku. Nanti ada ilmu baru dan ilmu baru. Terima kasih, dari saya sekian. Giatlah untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.